Kuliah di pertemuan ke-11. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita sehat dan dalam kondisi yang fit ya. Walaupun mungkin beberapa teman-teman kita lagi dalam ujian gitu. Mudah-mudahan bisa melewati masa ujiannya dan kita bisa akan lebih baik di hari-hari depannya gitu ya. Nah teman-teman, ini pertemuan ke-11, saya akan melanjutkan di telaah RKKL. Nah, kemarin di pertemuan 10, kan kalian belajar mengenai penelitian dan review. Kan ada pagu anggaran, kemudian kita bikin RKKL, RKKL-nya itu nanti diteliti oleh teman-teman di Setjen, dalam hal ini adalah Biro Perencanaan Keuangan, Setjen kementerian tersebut, lebih tepatnya Biro Keuangan, kan di bawah Setjen ada biro-biro. Setelah diteliti, barangkali ada salah-salah gitu, ya. Lalu dikembalikan ke eselon 1 yang membuat, kemudian eselon 1 memberikan hasil penyesuaiannya ke inspektorat, ke APIP, lalu APIP akan melakukan review. Review barangkali nanti nemu sedikit atau nemu banyak terkait dengan hasil reviewnya, temuan-temuan yang perlu diperbaiki, itu akan dikembalikan ke eselon 1. Nanti hasil penelitian, hasil review itu akan ada catatannya ya. Nanti namanya CHP, catatan hasil penelitian, sama CHR, catatan hasil review. Review yang dilakukan oleh APIP Ijen itu untuk mencapai suatu keyakinan terbatas bahwa laporan bahwa RKKL itu bahwa selama review tidak ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai kaidah penganggaran dan aturan yang dilanggar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengatakan bahwa ada yang dilanggar, tapi bukan berarti RKKL-nya itu melanggar. Itu inti dari review. Sampai pada keyakinan terbatas ya, limited assurance atau keyakinan terbatas. Nah, setelah RKKL diteliti di review itu kan dibetulin nih. Setelah dibetulin sama teman-teman DJA, sama teman-teman kementerian nanti dikirim ke DJA. Nah, di DJA akan ada proses namanya telaah. Ya, telaah. Nah, kita sering nyebutnya sebagai proses penelaahan, lebih tepatnya seperti itu, penelaahan RKKL. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya mulai dari konsep dasar, ruang lingkup, apa aja yang perlu disiapin, bagaimana mekanismenya. Nah, penelaahan itu nanti akan ada dua. Yang pertama dilakukan atas RKKL baku anggaran. Yang kedua atas RKKL alokasi anggaran. Nah, mana yang duluan Pak? Ya pagu anggaran dulu, karena pagu anggaran itu muncul lebih dahulu. Kemudian kita akan lihat beberapa hal khusus dalam telaah RKKL. Kita mulai dengan konsep dasar. Jadi sesuai PMK Juksunlah ya, itu ada kewajiban dilakukan suatu telaah atas RKKL yang disusun oleh kementerian. PMK Juksunlah yang terakhir nomor berapa? 2 berapa? Ayo. Ini dalam pelajaran ini kalian harus tahu nih nama Juksunlahnya nomor berapa. Karena yang kita pelajari PMK itu. PMK nomor berapa? 208 garing PMK 02 02. Tahunnya berapa? 2020 ya Pak. 2019. Ya, yang 2020 belum ada.
Nah, ini 208/2019 tentang petunjuk penyusunan RKKL dan pengesahan DIPA. Nah, penelaahan itu adalah forum meneliti atas dokumen RKKL. Siapa yang melakukan telaah? Ada dua aktor, Kemenq dan Bappenas. Kemenq dan Bappenas. Apa yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Tujuannya itu intensinya berbeda-beda antara Bappenas dengan Kemenq. Kalau teman-teman Bappenas itu pengen melihat kesinkronan antara informasi kinerja pada RKKL dengan dokumen penganggaran namanya Renja dan RKP. Itu kalau teman-teman Bappenas melihat konsistensi, kesinkronan informasi kinerja pada RKKL dan dokumen perencanaan namanya Renja dan RKP. Sedangkan teman-teman Kemenq itu memiliki intensi tujuannya berkaitan dengan memastikan bahwa RKKL itu memenuhi kaidah-kaidah kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta di dalamnya sudah menerapkan prinsip-prinsip atau kebijakan efisiensi belanja. Jadi kalau DJA itu tujuannya ada dua hal. Pertama, memastikan RKKL itu sesuai atau telah menerapkan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dia sudah mengadopsi atau menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas belanja. Bedanya apa, Pak? Contohnya gini, kaidah penganggaran itu berkaitan misalnya penggunaan akun. Akunnya udah benar belum? Pemilihan akunnya udah benar belum? Pagunya terlampaui atau tidak? Besarannya ngikuti surat edaran bersama atau tidak? Gitu. Itu kaidahnya. Tapi kalau kebijakan efisiensi misalnya terkait dengan apakah menggunakan harga satuan yang lebih murah? Apakah harga sekarang lebih mahal dari yang lalu? Apakah perjalanan dinas sudah menggunakan low cost? Nah, itu informasi-informasi terkait dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja. Nah, kita lanjut ke metode. Metodenya ada dua. Pertama, melalui tatap muka. Jadi nanti ketemu tiga pihak. Ini ada KL, kemudian ada Bappenas, kemudian ada DJA. Nah, ini biasanya rapatnya di lapangan Banteng ya, di ruang pertemuannya DJA itu ruangannya luas banget, nanti ada meja-meja besar, kita bertemu di situ. Kemudian ada lagi penelaahan secara online. Kalau penelaahan secara online, nanti ada apa tuh namanya, penelaahannya itu dilakukan di satu DJA ya. Ada suatu aplikasi secara web based. Kita akan ketemu di situ ada Bappenas, kemudian ada DJA, ada kita gitu. Kita mewakili kementerian. Jadi kalau misalnya kalian kerja di Kementerian Perhubungan gitu, nanti ada wakil dari Kementerian Perhubungan. Nah, yang mewakili Kementerian Perhubungan itu biasanya perwakilan dari Biro Perencanaan, kemudian perwakilan eselon satunya, sama perwakilan APIP biasanya gitu. Jadi yang mewakili KL itu biasanya ada unsur biro, unsur APIP, sama unsur eselon 1. Tapi dalam forum telaah itu akan disebut sebagai tim eselon 1, tim kementerian, disebutnya seperti itu. Kemudian ada apa tuh namanya? Beberapa hal lebih enak online, beberapa hal lebih enak tatap muka. Kalau kita pengen menjelaskan kebijakan baru, hal-hal baru, itu lebih enak tatap muka karena kita bisa ngomong banyak, menyampaikan banyak hal gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan
sesuatu yang sudah settle, tinggal menjawab formalitas gitu, itu lebih enak secara online. Ya, karena kita jawabnya kan harus ngetik-ngetik gitu ya. Kalau terlalu banyak yang harus dijelasin, kadang kita jadi capek sendiri gitu ya. Cuma kelebihannya secara online itu semua percakapannya tercatat ya. Makanya itu enak untuk mentris kalau suatu hari kita harus membuka kembali catatan-catatan kita terkait telaah. Misalnya tentang asal-usul kebijakan, apa yang melandasi, kemudian mengenai pemenuhan syarat-syarat, itu lebih enak. Karena sudah ganti tahun, nanti bisa kita buka lagi. Kemudian waktu telaah itu ada 2. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Saat kita menyelesaikan RKKL Pagu Anggaran, ini di bulan Juli, ya. Kemudian saat kita menyelesaikan RKKL Pagu Alokasi bulan Oktober, ya. Kan nanti Pagu Anggaran diselesaikan, dibawa ke DPR, nanti disepakati jadilah Pagu Alokasi Anggaran, ya, menjadi alokasi anggaran. Alokasi anggaran itu sudah disepakati, kita sebetulin RKKL kita. Nanti RKKL kita ditelaah oleh teman-teman DJA dan Bappenas kembali. Nah, di sisi sebelah kanan ini ada informasi mengenai perkembangan terkini. Terkini ini maksudnya berkaitan dengan PP 17 2017. Kalau dibilang sekarang sih tidak terlalu kini ya, karena kita sekarang udah di tahun 2001 ya, 2021. Jadi nggak terkini sih. Cuma yang ingin disampaikan di sini adalah sebelum proses telaah ini, telaah RKKL, sebenarnya kita sudah ada momen bertemu dengan Bappenas sama DJA dalam suatu forum namanya Forum Penelaahan Renja yang dulu saya jelasin sering kita sebut sebagai trilateral meeting. Sama kan? Jadi trilateral meeting itu bukan penelaahan RKKL, tapi dia menelaah Renja. Nah, di dalam telaah Renja, kita akan menyepakati yang dulu kita sebut sebagai informasi kinerja. Nah, di sini ada. Kita menyepakati informasi kinerja. Informasi kinerja itu nanti dituangkan dalam Renja. Renjanya sendiri kita input dalam aplikasi namanya Krishna. Informasi kinerja yang tercatat dalam Krishna itu yang nanti diambil sebagai di dalam RKKL untuk referensi informasi kinerjanya. Sehingga kalau proses ini berjalan semestinya, logikanya RKKL yang ditelaah itu memiliki linked informasi yang kuat terhadap informasi kinerja karena dia menggunakan referensi data yang sama. Nah, makanya ketika kita menelaah RKKL Pagu Anggaran, teman-teman di Bappenas itu pengen memastikan bahwa informasi-informasi kinerja yang dulu disepakati, ada program, ada kegiatan, ada sub kegiatan, kemudian ada KRO, ada RO, itu semuanya ditaati atau dialokasikan sebagaimana disepakati di dalam Renja dulu. Itulah cara kita, pemerintah pusat, melakukan konsistensi antara Renja, RKP, dan RKKL. Saya kemarin siang itu ngisi di di Pemda DKI ya, di Pemda DKI tentang anggaran kinerja. Kita diskusi banyak, ternyata memang PR kita baik di Pempus atau Pemda itu masih banyak yang harus diselesaikan terkait dengan linkit antara perencanaan dan penganggaran. Ya, ini nanti buat teman-teman yang mungkin punya kesempatan kerja di Pemda, kalian akan mendapati isu-isu yang sama ya terkait dengan misalnya bagaimana memastikan segala
informasi atau segala target kinerja di perencanaan itu terbiayai di penganggaran. Kemudian lingkup telaah. Yang ditelaah itu ada dua aspek. Pertama itu berkait dengan kriteria administratif. Ini yang pertama. Kemudian yang dua dari aspek substantif. Yang dilakukan pertama yang mana dulu Pak? Yang administratif. Administratif itu kita akan ngecek apakah prasyarat untuk melakukan telaah itu sudah cukup dokumen-dokumennya. Misalnya ada enggak surat pengantarnya? Ada enggak RKKL-nya? Ini surat pengantar teman-teman bisa lihat di PMK 208 ya. 208 PMK 02. Nah, kadang lucunya gini, tapi ini menurut saya juga kadang apa ya namanya? Ya lucunya gini. Kan di PMK 208 ini sudah ada template surat pengantarnya ya. Pengantarnya itu general. Nah, dulu saya pernah membuat pengantar RKKL itu saya tambahin beberapa paragraf penjelas karena ada beberapa isu yang perlu ditonjolkan. Tapi gara-gara saya nambahin paragraf penjelas, itu sama DCA ditolak. Katanya tidak sesuai format gitu ya. Akhirnya ya udah saya balikin ke sesuai format. Jadi kadang nanti kalian di lapangan akan ketemu case-case di mana formalitas itu mengungguli bentuk ya. Formalitas mengungguli bentuk. Artinya bentuk pengantar pun harus sesuai dengan format gitu ya. Nah, ini namanya formalitas ini namanya kalau di akuntansi kan substance over form gitu ya. Substansi mengungguli bentuk. Yang penting isinya mengungguli bentuk. Tapi kalau di birokrat kadang kalian nemuin bentuk formalitas mengungguli substansi maksud saya. Formalitas mengungguli substansi. Nah, kalau saya karena saya akuntan, S1, S2 saya kan akuntansi ya. Kalau saya mementingkan substansi, ya, yang penting substansinya benar. Termasuk karena tuntutan menggunakan formalitas ini, kadang kalau ada format-format yang dia titiknya kurang, macam-macam itu ngikutin gitu ya. Jadi titiknya kurang juga, titik komanya kurang juga, padahal secara EYD harusnya pakai titik atau pakai koma. Itu dinamika lapangan ya seperti itu. Kemudian RKKL-nya, daftar rincian pagu anggaran sesuai penetapan SEB gitu ya. Surat edaran bersama antara Menkyu dengan Bappenas, nanti per Satker eselon 1. Kemudian RKKL Satker, ini beda dengan nomor 2. Kalau nomor 2 itu level KL. Level KL itu kan ada formulir 1, formulir 2, sama formulir 3. Kalau RKA Satker ini ada berapa? Ada 3 juga, bagian A, bagian B, bagian C, sama satunya apa? Kertas kerja, rincian RKKL. Kemudian nanti ada RBA, mungkin kalian pernah dengar istilah RBA. RBA ini rencana bisnis BLU dengan pendekatan corporate. Nah, RBA itu nanti perlu dikonversi menjadi RKA KL. Kemudian ada lagi arsip data komputer. Arsip data komputer itu ADK, backup ya. Kita sering ngomongnya backup gitu ya. Backup dari aplikasi RKKL. Termasuk isian KPJM karena ADK RKKL itu satu file dengan KPJM. Sudah satu file di dalamnya. Kemudian ada persetujuan komisi terkait DPR. Komisi terkait di DPR. Misalnya kalau mitra kita komisi 8 ya berarti persetujuan dari DPR di komisi 8 ya. Persetujuan itu dicapai pada saat kita melakukan raker. Nanti ada rapat kerja pembahasan pagu anggaran misalnya. Nanti sepakatannya apa? Kan ada berita acaranya. Nah, nanti itu yang kita bawa untuk nunjukin ke DCA dan Bappenas bahwa ini loh yang disetujui oleh DPR. Harusnya angkanya sama ya antara nomor 7 dengan nomor 3. Karena nomor 3 ini kan muncul setelah ada persetujuan DPR gitu. Angkanya harus sama.
kemudian terus kenapa harus bawa nomor 7? Karena di nomor 7 itu biasanya ada klausul-klausul paragraf penjelas. Misalnya DPR menyetujui segini, lalu ada semacam masukan dari DPR atau intensi yang penting, misalnya tentang kewajiban afirmasi atau pemihakan kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah tertinggal, daerah perbatasan gitu. Itu nanti menjadi concern kita ketika melakukan alokasi. Kemudian kriteria substantif itu ada seperti tadi saya sampaikan, ada 2 aktor, ada DJA, satunya lagi Bappenas. Nah, tiap aktor ini sebagai mitra telaah kita memiliki intensi substantif yang berbeda. Kalau teman-teman DJA, mereka itu fokusnya pada melihat apakah RKA-KL kita itu sudah mengikuti kaidah perencanaan dan penganggaran, kemudian apakah dia sudah menerapkan kebijakan efisiensi. Ya. Nah, kalau kita lihat di PMK Juksunlah, mereka menggunakan kata-kata meneliti, relevansi, konsistensi, komparasi sebagai bagian dari RKKL dengan kebijakan dan sebagainya dalam rangka menjalankan prinsip value for money. Ya, tapi kalau saya lebih sederhanakan tadi, pertama ngelihat apakah dia menjalankan kaidah perencanaan dan penganggaran. Kemudian apakah dia sudah menerapkan kebijakan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas itu menggunakan pendekatan value for money, ya, value for money. Value for money tahu ya? Value for money tahu nggak? Pernah dengar ya? Nah, hal-hal yang ditelaah oleh RKKA, oleh DJA itu misalnya apakah relevan antara kegiatan, output yang hasilkan, komponennya, detailnya. Kemudian membandingkan juga output itu tahun yang lalu atau tahun sekarang ada enggak? Kalau ada, gitu ya, apakah ada kemiripan atau tidak? Kalau mirip, kenapa tidak jadiin satu, gitu ya? Kemudian kalau ada output baru, ya, itu konsisten enggak dengan output yang mirip, yang sejenis, yang sudah ada, gitu. Kemudian lihat detail. Apakah isi detailnya itu sesuai dengan logika berpikir kita yang dulu kita kenalkan dengan istilah logic model. Jadi komponen detail yang ada di komponen, kemudian ketika mencapai output itu alur logikanya nyambung atau tidak. Misalnya kalian itu misalnya kegiatannya itu kayak yang kemarin tuh ya, ngadain seminar di Riau, tapi dia ada sewa bis di Kalimantan, itu logik atau enggak gitu kan. Kemudian lihat item standar biayanya, kemudian relevansi output, kegiatan sasaran terhadap sasaran program, terutama untuk output-output baru, lalu pastikan bahwa output yang sudah standar itu menggunakan komponen yang standar. Jadi beberapa output itu sudah distandarkan pada level-level kementerian. Pada level kementerian secara general, maka outputnya juga mengikuti output standar. Kita nggak boleh nambahin output baru, nambahin komponen baru maksud saya. Kemudian yang 7 melihat kesesuaian RKKL dan Renja, tetapi sebenarnya nomor 7 ini domainnya banyak dilakukan oleh Bappenas, walaupun DJA melihat juga. Kemudian kepatuhan penandaan, menelaah keberatan output dan komponen untuk memastikan bahwa hitungan KPJM-nya itu benar atau tidak. Misalnya ada program studi, tiap tahun itu ada penyusunan kurikulum. Nah nanti DJA bisa nanya, ini ngapain sih tiap tahun ada penyusunan kurikulum? Memang tiap tahun kurikulumnya berubah gitu. Padahal kan kurikulum logikanya sekali disusun untuk dipakai beberapa tahun baru dievaluasi. Nah, nanti ditanyain di situ, bisa jadi ya Pak, kami setiap tahun ada penyusunan kurikulum karena tahun ini kami kurikulum yang D1 kami susun. Kemudian berikutnya yang diploma apa, berikutnya yang diploma apa gitu.
Itu nggak apa-apa, bisa kita jelasin. Tapi logiknya harus dipakai di sini, teman-teman DJA, untuk melihat jangan sampai ada output yang sudah harusnya terminate, berhenti, itu tetap ongoing. Atau sebaliknya, harusnya ongoing tapi terminate karena lupa mengisi. Karena lupa ngisi. Ya. Nanti teman-teman itu ini, apa tuh namanya, ya sebelum menjadi RKKL pagu anggaran final, pagu alokasi final, itu kalian harus cek-cek lagi. Karena saya dulu pernah punya kasus gini, terjadi di suatu daerah ya, suatu daerah dia itu melakukan, nanti saya ceritain aja pada saat blokir, karena ini terkait dengan blokir itu lucu. Jadi perjuangan kita berhari-hari untuk melepaskan diri dari blokir itu sudah sukses, tapi karena kita lalai untuk melakukan cek di hasil reviewnya, itu malah muncul blokirnya. Itu jadi menambah kegiatan administratif kita gitu, karena kita harus betulin lagi. Oke, sebelum jauh, teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Ini yang belum hadir berarti Lutfi ya? Lutfi aja? Lutfi dan Wahyu, Pak. Lutfi sama Wahyu. Wahyu sedang mencoba masuk, Pak. Oh ya udah, nanti kalau udah lengkap kalian infoin ya, biar saya screenshot, karena harus di antara yang di screenshot sama yang di hadir harus sama ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum saya lanjut. Silakan monggo, saya tak minum kopi ya. Kalian ada minumnya nggak? Ini nggak kelihatan gelas saya ya. Saya minum kopi ya. Kalian boleh sambil minum, boleh. Sambil makan lagi. Ada yang sambil makan? Ini si Tia kemana? Kok nggak ada ininya? Tia kemana itu? Tia, Jones, kemana tuh? Kok kosong? Ini jangan-jangan yang lain nggak muncul juga nih. Kalian pergi jangan-jangan. Saya ngomong ditinggal. Mana Rias, siapa tadi? Jones mana Jones? Ada Pak, hadir Pak. Oh ada, kepalanya aja ya Don, yang kelihatan. Itu kamu di mana? Kisaran itu di mana Jones? Kisaran di Sumatera Utara Pak. Sumatera Utara. Itu nama kabupaten ya? Kabupatennya Asahan Pak. Nama kotanya. Oh dia yang ada ini ya, Asahan Timur, Asahan gitu ya? Ya ada Asahan Barat itu Pak. Kamu Asahan apa? Sekarang saya di Kisaran Barat Pak. Oh Kisaran Barat. Kecamatannya. Oke. Ya ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke kita lanjut. Sekarang tadi kan udah DJA, sekarang kita ke Bappenas. Teman-teman Bappenas itu nanti meneliti substantif dari aspek konsistensi informasi kinerja antara yang ada di RKKL dengan Renja dan RKP. Ya, untuk memastikan bahwa target-target yang tertulis di Renja sama RKP itu tercapai. Kan Renja ini dulu udah kita sepakati saat trilateral meeting kan. Ya, jadi misalnya dulu udah sepakati bahwa proyek prioritas nasional ini targetnya adalah 10. DJA itu akan melihat apa benar dia udah ngalokasikan 10. Jangan-jangan cuma cukup 8. Karena kalau sampai kurang artinya target-target RKP itu bakalan nggak tercapai gitu. Makanya Bappenas concern di situ. Karena mereka berkepentingan agar target pembangunan nasional tercapai. Maka yang dia cek itu nanti program, ikunya, sasarannya, kemudian kategori kegiatan, apakah ada yang salah, tidak, jangan-jangan dia prioritas nasional tapi tidak dilakukan tagging. Dia nganggapnya kegiatan normal aja. Atau harusnya kegiatan normal tapi sama dia di tagging jadi prioritas. Nanti malah menjadi misleading informasinya. Karena
Kecapeannya tidak mendukung prioritas gitu. Kemudian meneliti konsistensi rumusan output dengan dokumen RKKL, meneliti konsistensi volume output yang ada di dokumen RKKL dengan dokumen Renja, RKP gitu ya. Konsistensi output dengan indikator kinerjanya. Jangan sampai indikator di Renjanya misalnya ngomong persentase penurunan angka kemiskinan. Itu di Renja, tapi di RKKL dia menggunakan misalnya bukan persentase, misalnya jumlah penurunan angka kemiskinan. Jadi walaupun objeknya sama, itu harus apa tuh namanya? Walaupun yang diomongin itu aspek kemiskinan, itu harus clear antara di Renja dengan RKKL. Biar apa? Biar pekerjaan kita itu nanti tidak mubazir. Misalnya kalau di Renjanya ngomong persentase angka kemiskinan, tapi kalau di indikator kemudian di RKKL-nya menggunakan jumlah angka kemiskinan, artinya kalian harus kerja 2 kali untuk menjawab capaian di RKKL dan di Renja. Mending 1 clear, kita kerja 1 untuk menjawab 2 kebutuhan. Kemudian meneliti kepatuhan, ketepatan penandaan anggaran tematik yang kemarin sudah kita pelajari, baik dia nawacita, prioritas, janji, infrastruktur, kemudian ARG, gitu-gitu ya. Kemudian kita lanjut, persiapan penelaahan RKKL. Apa aja yang perlu kita siapin? Nah, di dalam menelaah RKKL nanti teman-teman perlu perhatikan bahwa pertama ADK yang akan dibahas di dalam telaah itu adalah ADK yang sudah kita serahkan ke DJA dan sudah divalidasi. Jadi misalnya gini, ini KL kalian. Ini DJA. DJA ngomong, tolong kumpulin RKKL terakhir tanggal 18. Kalian kumpulin tanggal 18. Karena buru-buru, kalian kumpulin, ada salah gitu ya. Kemudian ada pengumuman lagi dari DJA. RKKL akan kita telaah tanggal 25 gitu misalnya. Nah, dari 18 sampai 25 kalian ada jeda waktu sebenarnya untuk betul-betulin. Gitu kan? Tapi tetap DJA hanya akan menelaah yang tanggal 18 dokumennya. Ya, yang telah diserahkan dan divalidasi. Dia tetap akan telah ini. Pak, berarti sia-sia dong saya betulin dari tanggal 18 sampai 25. Enggak sia-sia ya. Karena di tanggal 25 kan kita menelaah yang file tanggal 15 itu, yang tanggal 18 kan. Nanti tanggal 25 ini ketemu yang salah di sini, 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 banyak banget gitu kan. Nah, kalian nggak apa-apa, sebagian kan udah kalian cicil ya. Kamu bisa ngomong, Pak, itu sebagian sudah kami selesaikan, tinggal beberapa item lagi. Jadi tetap walaupun kalian sudah deadline tanggal 18, kalian betulin lagi aja nggak apa-apa. Sehingga nanti setelah telaah kita punya waktu yang cukup gitu untuk membetulkan terjadinya kesalahan-kesalahan. Dan potensi kesalahan itu luar biasa, banyak kemungkinan terjadinya. Misalnya kalian kerja di kantor pusat DJPB gitu ya. Kantor pusat DJPB itu melayani ratusan satker. Kan KPPN di bawah DJPB kan ratusan satker. Ya, ratusan satker. Kira-kira bisa nggak kalian nyelesain RKKL sekitar 300 sampai 300 KPPN itu dalam waktu seminggu? Bisa nggak? Nggak bisa. Sampai rontok rambut kita itu nggak selesai-selesai gitu. Makanya harus dicicil ya, harus cicil. Jadi walaupun kelihatannya sepele cuma betulin RKKL, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian kelengkapan dan kebenaran dokumen telaah gitu ya. Kemudian, nah ini kemarin saya habis ada diklat sama Kementerian Perhubungan. Saya kan salah satunya ngajar di situ. Saya tanya sama mereka, Pak, satkernya jumlahnya berapa? Dia bilang, banyak Pak, berapa? Saya nanya gitu. Dia bilang 1000. Ya, satkernya Kementerian Perhubungan itu 1000-an. Banyak banget kan?
Jadi, waduh. Ya kayak Kemenq juga hampir segitu. Ya. Kementerian Perhubungan ternyata banyak banget satkernya. Kemudian kelengkapan dan kebenaran dokumen telaah. Kemudian alokasi anggaran yang masih belum jelas, nanti di tahap telaah akan dimasukkan dalam output cadangan. Ya, nanti belum jelasnya itu karena apa, kita jelasin di belakang. Belum jelas pengalokasiannya, intinya itu. Kemudian ada juga yang dia udah jelas, tapi nggak memenuhi syarat. Ya, dia udah jelas, tapi nggak memenuhi syarat. Contohnya gini, kita ada program beasiswa. Beasiswanya itu dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negerinya belum ditandatangani. Loan agreement-nya itu belum ditandatangani. Itu contoh. Belum memenuhi syarat lagi. Kita pengen bangun gedung. Analisis dampak lingkungannya belum ada. AMDAL-nya belum ada. Oh, belum memenuhi syarat itu. Ada lagi misalnya kita mau membuka prodi misalnya. Misalnya kita universitas ya, universitas. Kita mau buka prodi, program studi baru. Misalnya, sekarang ini lagi marak ini tentang cryptocurrency, fintech gitu-gitu. Kita pengen bikin prodi teknologi keuangan misalnya gitu. Udah siapin nih dosennya, kurikulum macam-macam. Ternyata belum ada izin dari Dikti. Nah, itu termasuk kategori belum memenuhi syarat. Kegiatannya udah siap, cuma belum ada izin, makanya belum memenuhi syarat. Nah, kalau yang belum memenuhi syarat nanti dikasih tanda seperti ini, namanya akeong. Kita sering nyebutnya akeong. Kalau kalian ngomongnya apa nih? A yang ngeluar kayak gini. Akeong aja ya. Hah? Add gitu ya. Tapi kalau add itu jadi apa ya? Kalau kami penelaan itu biasanya ngomongnya akeong gitu. Akeong gitu. Ya memang benarnya add ini sih. Dan diberi catatan di dalam DAP gitu ya. Daftar hasil penelaahan gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, siapa aja atau apa aja peran dari tiap pihak. Teman-teman bisa lihat di sini kalau DCA itu menyiapkan jadwal, mengunggah, memvalidasi, memproses telaah, terutama berkaitan dengan kriteria substantif dia. Setelah dia memastikan bahwa secara administrasi ini memang sudah lengkap. Kemudian Bappenas menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek telaah dia, kemudian melihat konsistensi ini dalam proses telaahnya. Kemudian KL nanti ngikuti jadwal aja yang dikeluarkan oleh DCA ya. Sama nyiapin dokumen-dokumennya. Plus orang yang bakalan ditugaskan jadi penelaah. Nah, biasanya yang diutus itu adalah pertama orang bagian keuangan karena dia yang menghimpun RKKL. Kemudian berikutnya bagian perencanaan karena dia dulu yang merencanakan kinerja. Plus satu lagi penanggung jawab kegiatan strategis. Jadi kayak tadi misalnya saya contohkan kan ada kegiatan strategis dia membuat program studi baru, itu kan strategis. Nah, orang di bagian keuangan sama bagian perencanaan mungkin tidak terlalu tahu tentang alur kenapa prodinya belum disetujui gitu ya. Nah, lebih baik kalian bawa nih orang yang menangani itu. Biar dia nanti yang jelasin ke Bappenas dan ke DCA. Karena itu akan lebih mudah ditangkap oleh mereka karena yang jelasin orang yang ngurus gitu. Jadi untuk mudahnya kalian tidak salah kalau misalnya melibatkan orang yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang strategis gitu. Kalau dulu misalnya terkait pinjaman luar negeri, saya sering bawa orang yang dia itu ikut apa namanya ikut waktu pembahasan naskah perjanjiannya. Karena biar dia jelasin mana yang haknya, mana yang harus disediakan oleh lender, mana disediakan oleh pemerintah atau koi portionnya berapa. Kemudian
step-step pencairannya seperti apa. Jadi nanti Bappenas tahu di situ. DCA juga paham, jadi kerja kita sebagai orang bagian keuangan atau bagian perencanaan tidak terlalu sulit. Kemudian dokumen yang harus disediakan, ini teman-teman perhatikan di sini ya, mulai surat tugas, RKKL. RKKL-nya yang sudah diteliti dan direview. RKA Satker, daftar rincian, target, PNBP kalau ada. PNBP-nya itu maksudnya ya PNBP yang biasa atau PNBP BLU gitu. Kemudian RBA BLU, reka penandaan, ADK, persetujuan komisi, dokumen pendukung, misalnya ada new inisiatif berarti dibawa KK-nya sama RAP-nya gitu ya. TOR, RAP, pendukung lainnya. Kemudian kalau Kemenq nanti membawa KMK tentang pagu anggaran, PMK Juksunla, kemudian RKKL yang diterima dari kementerian, yang sudah dia validasi, kemudian peraturan-peraturan, Renja RKP, hasil kesepakatan trilateral meeting yang dulu disepakati pada saat penelaahan, Renja, gitu ya. Kemudian standar biaya nanti dia bentuknya bisa yang sifatnya input, bisa yang SPK atau kesepakatan atau ketentuan mengenai standar struktur biaya. Ya, di sini kalian bisa bedain ya standar struktur biaya SPK dan SPM. Kemudian bahkan akun, reka penandaan. Kemudian teman-teman Bappenas mereka akan bawa dokumen-dokumen terkait dengan Renja. Renja dulu, RKP, trilateral meeting. Trilateral meeting ini kan menyepakati Renja dulu. Kemudian salah satu di dalam trilateral meeting kan melakukan penandaan, ada rekapnya, taggingnya. Jadi yang mereka bawa ini adalah hasil trilateral meeting. Gitu. Nah, kita lanjut. Oh ya, sebelum ke sini, nah tadi saya bilang kan Bappenas membawa hasil trilateral meeting. Lalu apakah DCA juga membawa sama seperti kementerian? Sama, yang contoh ya. Nih, DCA dia membawa Renja. Renja ini kan hasil TM. Kemudian bawa hasil kesepakatan trilateral meeting. Reka penandaan juga membawa. Kemudian eselon 1 reka penandaan juga bawa. Kemudian, nah eselon 1 ini harusnya bawa Renja juga nih. Ya. Renjanya harusnya dibawa juga. Karena Renja ini kan dokumen punya kementerian. Punya kementerian ya. Justru harusnya dia yang bawa bawa juga, karena yang dibawa punya Bappenas sama punya DCA ini salinan dari kementerian. Mana kementeriannya nggak bawa ya? Harusnya bawa. Kalau saya biasanya tetap saya bawa, ya, karena nanti dicocokin di sini. Kalau mereka menurut Renja halaman ini, masa kita nggak punya kan? Kita harus buka look juga kan. Jadi kalian harus bawa juga Renjanya di sini ya, plus Renja. Oke. Kemudian kita ke ini terkait dengan penerapan efisiensi, efektivitas atau value for money. Nanti DCA melakukan telaah hingga level detail dan item belanja. Ya. Detail hingga ke item belanja. Nah, walaupun terkait dengan prinsip value for money ini tidak hanya dilakukan saat telaah pagu anggaran atau telaah RKKL gitu ya. Tapi dia juga melakukannya di kegiatan Monef pada kesempatan yang lain gitu. Tapi tetap di dalam telaah tetap dia melakukan sambil memperlihatkan hasil penelaahan sebelumnya. Misalnya di hasil penelaahan value for money dia di monitoring anggaran yang sifatnya reguler gitu ya. Nanti kalau KTTA bagus nih kalau kalian ngelihat atau bikin KTTA tentang value for money gitu ya. Kalau ada yang nulis nanti kalau butuh bimbingan saya bersedia nih nulis. Kalau kalian mau ya. Tapi kalian bimbingan nggak bisa milih ya? Bisa milih nggak dosennya? Hah? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Langsung ditentuin gitu ya?
Yang bisa milih bidangnya ya? Iya, matkulnya Pak. Oh, yang milih. Kalau mahasiswa bimbingan saya ini apa namanya? Susah lulusnya ya, susah lulusnya karena saya sangat detail ya, sangat detail. Tapi dia akan enak ketika dia itu masuk ke penilaian. Dari 30 mahasiswa bimbingan saya hari ini tidak paling hanya sekitar 5 atau 4 yang mendapat revisi dari penilai kedua. Jadi mereka udah langsung aman gitu. Tapi memang di ini saya cerewet ya, saya sampai kamu kebanyakan spasi di halaman ini, kamu fontnya kekecilan, kamu ini itu saya cek, saya titikmu salah, paralelisme salah, ini salah, kamu cara wordingnya salah, mengambil metodenya salah gitu. Jadi kalau revisi apa itu namanya routing slip-nya itu bisa sampai 4-5 halaman. Routing slip untuk pas apa itu namanya? Pas revisi, pas proses penyusunan. Tapi nggak apa-apa, menurut saya itu cara belajar kita untuk apa namanya? Kalau kalian mau S1, kan S1 kalian harus membuat skripsi. Jadi kalian udah terbiasa seperti itu. Ini sekarang saya udah ngajuin 4 tulisan teman kalian ke jurnal ya. Ada 4 tulisan mereka yang saya dorong kalian masuk ke jurnal gitu. Mudah-mudahan nanti masuk ya. Penulisnya bukan saya, penulisnya mereka. Jadi misalnya bilang ini punya Galih, kamu bagus nih. Kamu masukin jurnal ya, jurnalnya ini. Yuk kita tulis bareng, masukin jurnal. Penulisnya mahasiswa, saya cuma jadi penulis kedua gitu. Tapi nanti proses komunikasi sama jurnal dan sebagainya, kita sambil latihan nulis ilmiah. Nah ini kalau kalian nulis value for money, bagus nih. Misalnya kita bisa nelaah pada level detail, pada level program atau level kegiatan, nanti menggunakan prinsip ekonomik, efisien, efektif itu ada teorinya. Gitu. Jadi kita enggak, kayak kemarin ada mahasiswa, dia nulis tentang efisiensi. Dia cuma ngomong ngalor ngidul, tiba-tiba dia nyebutkan pelaporan ini sudah efisien. Dari mana kamu tahu efisien? Kan harus kita buktikan. Itu ada teorinya gitu ya. Jadi klaim-klaim itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti lapangan gitu. Bukti lapangan nanti kan apa yang terkumpul nanti menentukan kita ngambil metode penelitian apa, apakah kuanti atau kuali. Tapi kalau teman-teman KTTA saya arahkan kualitatif aja, jangan kuanti, karena kalian belum dapat pelajaran metodologi penelitian. Kemudian kita ke mekanisme penelahan RKKL berdasarkan baku anggaran. Mekanisme seperti ini, kita lihat KL itu nanti bikin RKKL, kemudian dia nyiapin dokumen yang diperlukan untuk telaah. Nah, RKKL-nya dia kirim ke Bappenas sama DCA, dalam ini sebagai wakil dari Kementerian Keuangan CFO gitu ya. DCA memvalidasi, lalu DCA sama Bappenas itu menyiapkan instrumen-instrumen penelaahannya. Lalu sesuai jadwal mereka bertemu di 4 ini, nanti Kementerian Teknis membawa RKKL dan dokumen penelaahannya. Kemudian Bappenas sama Kemenq membawa instrumennya. Mereka ketemu, nanti ada telaah administratif dan substantif. Substantifnya seperti apa? Tadi udah kita diskusikan ya. Kalau DCA sama Bappenas concern-nya berbeda. Setelah itu mereka menyepakati. Misalnya kok kayak gini. Dari DCA ngomong kok kayak gini. Nanti kementerian menjawab. Bappenas berpendapat. Akhirnya disepakati, kesepakatannya itu masuk di catlah, catatan penelaahan. Nah, catlah ini nanti yang akan menjadi input di dalam menghimpun RKKL pada level kementerian dan juga apa itu namanya nanti pengaruh ke nota keuangan, karena himpunan RKKL ini kan menjadi bahan dalam membuat nota keuangan. Kemudian alokasi yang belum jelas tadi sampaikan dia masuk output cadangan. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat dikasih akeong, diberi catatan pada daftar hasil penelaahan. Nah,
ini hasilnya ya hasil dari penelaahan itu nanti ada catatan penelaahan, berisi informasi hasil penelaahan, ditandatangani oleh DJA Bappenas Eselon 1, dan nanti catatan hasil penelaahan ini juga dipakai untuk memperbaiki RKKL hasil perbaikannya nanti dikompilasi pada level kementerian dan juga level nasional, itu yang menjadi sumber atau bahan untuk bikin nota keuangan. Kalau di level kementerian kita tahu RKKL-nya kan ada formulir 1, 2, 3 gitu. Nah, ini contoh aja formulirnya seperti ini, hasil telaah gitu ya. Kalau di halaman depan itu masih isinya cuma angka-angka ya. Misalnya program ini berapa belanja 51, 52 gitu. Nah, di sini 51 itu baris atas, 52 baris atas ini. Kemudian yang baris bawah 56 dan sebagainya. Kemudian kita ke rincian ya, sumber dana ada rupiah murni, pendamping dan sebagainya. Nah, nanti ya dipisahkan sifat alokasi antara operasi sama non operasional. Kalau yang operasional itu yang isinya komponen 01, 02 di layanan perkantoran. Nah, nanti beberapa catatan itu ditulis di sini. Contohnya tadi hal khususnya, alokasi anggaran sebesar ini untuk pembukaan prodi baru, misalnya terdapat alokasi anggaran sebesar ini untuk prodi baru yang perizinannya belum diperoleh dari Kementerian Dikti. Proses tersebut saat ini telah dalam tahap verifikasi data oleh Kementerian Dikti. Nanti dijelasin di sini. Lalu penilaian atau pendapat petugas. Lalu petugas ngomong berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Keuangan nomor ini tentang susunlah, maka untuk alokasi pembukaan prodi baru diberikan penandaan dalam bentuk akeong misalnya. Penandaan tersebut dapat dibuka apabila izin dari Dikti telah diperoleh. Kemudian pemblokiran, yang diblokir berapa ditulis angkanya sini. Kemudian orang-orangnya tanda tangan ya, tanda tangan mewakili tiap-tiap pihak ini. Kalau misalnya kalian kerja di DJP, kalian tanda tangannya di mana? Di sini, di Kementerian Teknis ya. Kalau kita mewakili DJP ya kalian di sini, karena kita memerankan diri sebagai Kementerian Teknis ya. Kemudian mekanisme telaah berdasarkan pagu alokasi itu hampir mirip ya. Mempunyai mekanisme sama, cuma bedanya yang ditelaah adalah RKKL pagu alokasi atau alokasi anggaran. Tentunya RKKL-nya setelah yang sudah diteliti dan direview. Nah, kalau pagu alokasi tidak berubah, kita ayem itu di situ lebih mudah karena barangnya kan sama dulu dari ditelaah. Tapi kalau ada perbedaan, maka penelaahan itu lebih fokus pada perbedaan itu, ya. Misalnya terjadi penambahan atau kekurangan. Kalau terjadi pengurangan, apa nih yang dilakukan, ya? Misalnya alokasi anggaran lebih kecil, itu kita akan neliti pengurangan itu disikapi dengan apa? Apakah mengurangi output sehingga jenis dan volumenya berkurang. Kemudian pengurangan komponen menghasilkan output yang ada gitu ya. Nah, tentunya teman-teman harus pahami di sini. Dulu kan pagu anggaran itu ini kan RKKL ya. Ada dokumen perencanaan namanya Renja juga kan. Angkanya juga sama, pagu anggaran, di sini pagu anggaran. Angkanya ada kan misalnya 100 miliar, RKKL-nya pagu anggaran, Renjanya juga 100 miliar. Nah, kalau ternyata berubah, ini alokasi anggarannya kan misalnya berubah jadi 80 miliar. Nanti renjanya juga harus kita sesuaikan gitu. Karena contohnya ini pengurangannya apa? Pengurangan output. Oh, di RKKL-nya outputnya dikurangi. Ya, renjanya harus sesuaikan juga gitu. Makanya nanti ada trilateral meeting 2 juga untuk menyesuaikan renja. Nah, kalau pagu anggarannya naik juga sama case-nya, cuma dia
kemungkinannya menambah output, menambah volume, menambah komponen gitu. Itu kira-kira seperti itu. Nah, nanti teman-teman pelajari kembali ini ya. Nah, ini contoh pagu alokasi aja ya. Pagu alokasi atau alokasi anggaran kita lihat misalnya awalnya itu pagu anggarannya berapa. Contoh Kementerian Kumham nih yang gede nih ya, Kementerian Pertahanan ya. Pertahanan 104 triliun. Lalu pagu alokasinya atau alokasi anggarannya turun 2,5 triliun. Ya kan, 2,5 triliun. Lalu setelah pengurangan kan 101 triliun. Kemudian ini miliar berarti triliun ya. Tambahan belanja prioritas 5,2. Lalu lainnya 0,8 triliun. Nanti waktu ditelaah RKKL alokasi anggaran, kita akan ngecek. Ini kamu dikurangi ini, yang dikurangi apa aja nih volumenya? Volume atau output, apa yang kamu kurangi? Atau komponen tertentu kamu hilangin ya? Gitu. Dicek. Kemudian, kamu ternyata ada alokasi tambahan prioritas 5 triliun. Mana alokasinya? Di sebelah mana? Gitu. Nanti dicek. Terus yang 804 itu ini nggak clear ya, nggak clearnya itu apa prioritas atau tidak. Kita perlu ngelihat penjelasan surat ini. Pak, emang mungkin ya penyesuaian lainnya bisa aja gitu. Contohnya gini. Contohnya waktu waktu dulu anak stan lulus ya, anak stan lulus itu waktu itu sebagian itu gini, anak stan waktu itu lulus kan sekitar 3.000. Kemudian ada perencanaan waktu kita ngitung pertama kali, kita cuma ngitung untuk kebutuhan anak stan praja, beli komputer. Nanti kan kalian lulus kan beli komputer, beli apa gitu untuk kepentingan kerja. Karena waktu itu anak stan masih di Kemenq doang. Kalau nanti kan nyebar di seluruh kementerian. Nah, ternyata begitu kita ada alokasi untuk anak stan doang, ada penerimaan sarjana yang jumlahnya sekitar 3.000 juga. Artinya untuk menyiapkan komputer dan sebagainya itu kita butuh tambahan duit kan. Nah, itu nggak mungkin kalian akan masuk kelompok prioritas ini, nggak mungkin. Karena prioritas itu kan ada prioritas program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas. Kalau cuma beli komputer untuk pegawai itu bukan prioritas. Nanti masuknya dia kolom penyesuaian lainnya gitu. Ya, makanya saya bilang ini perlu ngeliat dulu case-nya. Suratnya harus dibaca detail ini. Kalau cuma lihat tabelnya kita nggak tahu nih isinya apa gitu. Kemudian mekanisme penelahannya ini hampir sama tadi ya. Cuma dokumennya karena ini sudah mendekati final ada sedikit perbedaan. Misalnya KL itu nanti nyiapin RKKL yang sudah disetujui DPR. Artinya RKKL yang sudah sesuai dengan pagu alokasi anggaran. Kemudian dokumen telaah yang lain diperlukan dibawa, kemudian prosesnya sama, nanti dibahas kelengkapan, kemudian substantif. Substantifnya itu fokus pada perubahan atau baik penambahan atau pengurangan. Kemudian tindak lanjut. Ini jam berapa ya? Nah, kemudian tindak lanjut nanti kalau di konteks pagu anggaran, hasil penelahannya nanti dituangkan dalam catatan hasil penelatan atau CHP, nanti tanda tangan dan sebagainya, nanti menjadi bahan penyusunan himpunan RKKL ya. RKKL kan gini, ditelaah kan ada masukan-masukan perubahan, masukannya itu kita eksekusi, kita betulin RKKL-nya. RKKL yang udah dibetulin nanti menjadi bahan untuk himpunan RKKL. Kemudian kalau di alokasi anggaran nanti CHP-nya itu menjadi dasar penetapan DHP. DHP tahu nggak apa tuh? Penjelasan apa namanya singkatannya? Ada yang pernah ketemu DHP? DHP hasil penelaahan bukan Pak? Tadi saya ngomongnya daftar hasil penelaahan ya.
kalau nggak salah DHP itu ini. Ya, daftar hasil penelaahan ya. Tadi saya ngomongnya apa di depan? Benar nggak? DHP ya tadi ya? Ya, DHP. Tadi saya benar ngomongnya DHP. Ya, daftar hasil penelaahan. Jadi, apa tuh namanya? Dia itu beda dengan catatan hasil penelaahan. Beda. Kalau catatan itu lebih detail, Kalau DHP itu hanya menyampaikan pada pokok-pokoknya saja, ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat apa sih masalah-masalah kita itu ngelihatnya di CHP itu lebih clear, ya. Nah, biasanya CHP itu menjadi apa tuh namanya? Salah satu menunjukkan kualitas perencanaan kita. Jadi dulu waktu saya jadi perencana anggaran, itu kinerja saya itu dilihat dari CHP. Misalnya saya bertugas menyusun anggaran untuk kantor ini. Lalu dia lihat CHP-nya. Berdasarkan CHP yang salah itu sekian volumenya. Lalu bilang, oh kamu salah sekian volume, harusnya kamu cuma segini. Kan nanti kita ditarget, misalnya Mesia jadi penyusun anggaran, dia tingkat toleransi kesalahannya misalnya 5% gitu. Ternyata si Mesia pas ngerjain itu di CHP itu dapatnya sampai 7%. Berarti kinerjanya Mesia itu tidak terpenuhi. Gitu. Jadi perencanaan anggaran itu antara lain nanti kualitasnya dilihat dari CHP ini. CHP, CHR, sama kemarin satunya apa ya? Catatan hasil penelitian. CHLIT, CHP juga sih dia namanya. Cuma P-nya penelitian kalau dia. Makanya biar nggak ketukar biasanya kita tulis lead, CHLIT gitu ya, CHRF, CHLAH gitu ya. Oke, saya kira ini teman-teman kemudian hal-hal khusus ya terkait dengan perubahan akibat penelaahan. Nanti kalau ada perubahan kebutuhan perubahan karena rumusan output, berupa jenis dan satuan, itu sepanjang dia sudah disepakati tapi tidak mengganggu prioritas nasional, itu sah-sah aja untuk dibetulin ya. Sepanjang udah disepakati. Kata kuncinya sepakat. Kan di situ ada 3 pihak tuh, Bappenas sama DCA sepakati dulu. Nah, nanti kesepakatan mereka itu kan akan muncul dari apa? Mereka akan melihat ini mengganggu prioritas nasional atau enggak. Ini perubahannya karena ada perubahan organisasi atau gimana gitu. Jadi sebenarnya kata kunci ini disepakati oleh mereka. Ya. Tapi untuk sepakat kan mereka akan lihat merubah PN tidak, relevan tidak dengan kegiatan, adanya perubahan tusi atau tidak, adanya penambahan tugas atau gimana gitu ya. Kemudian terkait dengan perubahan rumusan di luar output. Nah, itu dapat dilakukan ya, tetapi kesepakatannya itu diperoleh di dalam trilateral meeting. Nah, bedanya yang A itu kesepakatannya di dalam forum telaah. Forum telaah RKAKL. Tapi yang bawah ya, forum telaah akan menyepakati kalau sudah ada kesepakatan dalam trilateral meeting. Bedanya di situ. Nah, trilateral meeting itu menyepakati apa? Perubahan renja. Jadi sebelum menelaah RKKL, sudah ada TM2 untuk membahas renja yang disesuaikan karena adanya alokasi anggaran. Gitu. Ini kalau berkaitan dengan rumusan di luar output, misalnya mendefinisikan program, program, output, kegiatan, indikator kegiatan gitu. Tapi kalau permainannya atau perubahannya hanya di level output itu sepanjang tidak berkaitan dengan prioritas, perubahan tusi, tambahan tugas karena impres misalnya, itu bisa cukup selesai di forum telaah RKAKL. Tapi yang poin ini sangat jarang terjadi. Sepanjang yang saya ikuti, karena kebetulan Kementerian Keuangan itu sudah settle organisasinya. Kalian bayangin kemarin misalnya Kementerian Dikbud
Ya kan? Dia merger tuh antara Kementerian Ristek Dikti dengan Kementerian Dikbud kan merger kan? Nah, kalau merger itu programnya berubah, indikator kinerjanya berubah, struktur eselon satunya berubah, itu pasti udah trilateral meeting lagi tuh. Itu orang yang nyusun Renja sama nyusun RKKL itu pusing 7 keliling tuh kalau ada merger kementerian. Karena dia akan mendefinisikan program lagi, indikator kerja lagi. Nah, kalau perencanaan aja pusing ya. Misalnya ada merger kementerian A, B merger. Yang membuat perencanaan aja, membuat Renja, membuat RKKL, sesuatu yang belum terjadi itu pusing. Kalian bayangin orang yang kerja di bagian perbendaraan atau membuat laporan keuangan. DIPA-nya udah jalan, sebagian direalisasi, merger, wah luar biasa itu, ya. Karena kita akan menggabung DIPA yang udah jalan, struktur programnya berubah, organisasinya berubah, akunnya disatukan, gitu. Itu kalau kalian ada KTTA yang nulis tentang bagaimana perlakuan keuangan untuk merger organisasi, hebat, ya, bagus tuh. Cuma kejadiannya jarang, baik mergernya ataupun anak yang nulis itu saya belum pernah nemu. Ya kalau kalian nanti ketemu case kayak gitu bagus tuh ditulis. Gak usah semuanya. Kalian misalnya nulis tentang perumusan programnya sama indikator itu udah cukup 1 KTTA. Kalau misalnya di aspek akuntansinya merger atau konsolidasi data karena ada merger penggabungan akun-akun itu bagus juga. Oke. Kemudian ada output cadangan. Output cadangan itu nanti bisa muncul tadi kan karena anggaran yang belum jelas ya. Misalnya anggaran yang bukan TUSI, tidak punya dasar hukum, anggaran yang sama dengan tahun sebelumnya tapi ada lagi gitu ya. Kemudian anggaran untuk kebijakan inisiatif baru yang ternyata sudah ada, ini redundant. Untuk komponen yang tidak terkait langsung dan sebagainya. Kemudian anggaran output cadangan nanti bisa direvisi. Tentunya nanti teman-teman harus lihat pada ketentuan PMK revisi. Ini kalau kebijakan di tahun itu membolehkan ada output cadangan. Beberapa tahun sekarang, apalagi dengan APBN yang sekarang ini tanda kutip kesulitan di pendapatan gitu ya, output cadangan itu bahkan nggak ada. Jadi kalau telah kemudian kita nemu ada output cadangan, itu langsung ditandain untuk di drop. Artinya nggak ada output cadangan lagi. Beberapa tahun ini kita mengambil kebijakan zero untuk output cadangan. Kemudian berikutnya untuk anggaran yang sudah jelas tapi syaratnya nggak memenuhi itu dikasih akeong masuk dalam daftar hasil penelaahan gitu ya. Nah, apa aja yang masuk kategori persyaratan belum dipenuhi itu misalnya tadi udah saya sampaikan dasar hukumnya belum selesai, naskah perjanjiannya belum ada. Kemudian ada anggaran yang masih terpusat, belum distribusi. Ya, ini contohnya dulu misalnya gini, kalian kan tahun depan, misalnya kalian kalau sekarang semester 6, tahun depan kan lulus, langsung prajab. Tapi kita nggak tahu nih anak-anak ini nanti bakalan ditaruh di daerah mana. Oleh karena itu, alokasinya masih dikumpulin di pemerintah pusat, di kantor pusat kementerian, sambil nunggu kira-kira ini anak ini nanti penempatannya di mana gitu. Makanya dikumpulin dulu, belum didistribusi ke kantor daerah. Kemudian memerlukan hasil review BPKP dalam kasus ada tunggakan. Misalnya ada tunggakan tahun lalu yang belum dibayar, itu nanti perlu review dari BPKP, belum ada persetujuan komisi dan sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman. Kalau yang ini tentang pembukaan blokir, mungkin nanti dibaca ulang. Ya. Kemudian ini contoh ya. Jadi kalau sampai DIPA keluar, baik akeong, kemudian output cadangan itu tidak clear atau belum selesai masalahnya, dia akan masuk di dalam halaman 4 DIPA. Halaman 4 DIPA yang 4A isinya informasi yang diblokir, artinya tidak boleh dipakai dulu sampai clear. Sama satunya itu halaman 4B itu isinya catatan. Nah, khusus untuk 4B catatan, ada satu informasi catatan yang harus muncul walaupun dia tidak bermasalah. Apa itu? Pembangunan gedung
dan peralatan mesin berupa kendaraan dinas. Walaupun dia tidak bermasalah, tetap masuk dalam catatan 4B. Itu menurut PMK 208 tahun 2019. Itu khusus untuk 4B. Jadi 4B itu menampung catatan atas alokasi anggaran yang diblokir atau masuk dana cadangan, kemudian catatan atas anggaran yang diakeong atau belum memenuhi syarat, gitu ya. Plus satu lagi, catatan untuk pembangunan gedung walaupun dia tidak bermasalah. Kemudian catatan untuk peralatan mesin berupa kendaraan dinas walaupun dia tidak bermasalah. Oke, saya sambil ini ngisi portal, barangkali kalian ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya boleh, silakan. Ya, kerasan dikit, saya nggak terlalu dengar nih. Nggak tahu nih kenapa. Ya. Ini Pak, saya mau nanya bedanya RKA, rencana kerja anggaran, sama RBA, rencana bisnis anggaran itu apa ya Pak? Terus apakah RBA ini sama kayak kertas kerja atau beda ya Pak? Oh iya, oke, bentar ya. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, di antara penelitian, review, sama telaah, Pak, yang betul-betul paling detail itu dilaksanakan di mana ya, Pak? Yang betul-betul apa? Paling detail, Pak. Periksaan itu dilakukan di mana? Oke. Ini saya konfirmasi dulu, yang nggak hadir siapa jadinya? Lutfi. Iya, Pak. Yang nggak hadir Lutfi ya. Lutfi. Ibunya meninggalnya kapan? Selasa lalu, Pak. Oh iya. Oke. Tapi Lutfinya dalam kondisi sehat. Ini ada informasi nggak? Atau bagaimana? Atau keluarga yang lain? Lutfinya kena COVID juga, Pak. Keluarga, gitu. Pak. Oh iya. Ya kita doain ya, mudah-mudahan cepat sehat. Teman-teman sambil pantau ya kondisi Lutfi ya. Oke. Pertama pertanyaan tadi sebelum Jones siapa ya namanya yang tanya? Saya Pak Galih, Pak. Galih, oke Le. Gini, Pak, bedanya RBA sama RKA itu apa? BLU itu kan disuruh berpikir era corporate ya kan, makanya dia disebut kalau di dalam teori kebijakan publik itu namanya enterprising governance, atau membuat organisasi pemerintah itu menjadi selayaknya bisnis. Nah kalau kita berpikir secara bisnis, mereka itu bikin suatu rencana bisnis di dalam korporasi itu selalu ada dokumen namanya langkah-langkah strategis bisnis saya itu apa sih gitu. Dokumennya namanya rencana bisnis atau business plan. Business plan itu disusun dengan pendekatan akrual. Karena akuntansi akrual memang sudah berlaku di swasta. Karena mereka pendekatannya akrual. Di dalam RBA atau business plan ini, business plan atau RBA, itu ada berkaitan dengan penghitungan unit cost layanan. Ya. Di dalam RBA itu ada pendekatan atau penghitungan unit cost layanan. Harga layanan per unit itu berapa gitu. Nah, karena mereka berpikir secara akrual, maka di dalam unit cost layanan itu ada porsi anggaran yang berbentuk atau bersifat cash. Ada juga yang non-cash. Contohnya gini, unit layanan pendidikan mahasiswa lah gitu, mudahnya gitu ya. Yang cashnya apa Pak? Itu bayar honor dosen, misalnya kalau dosennya dari luar, kemudian membuat
modul, mencetak modul, kemudian misalnya kalau PJJ ini memberikan bantuan pulsa, itu yang cash. Kita ngeluarin duit gitu. Misalnya ketemulah 7 juta untuk satu mahasiswa, untuk cashnya butuh 3 juta. 7 juta maksud saya. Lalu ada juga biaya non cash. Biaya yang tidak kita bayarkan, tetapi kita melakukan pengorbanan ekonomi. Contohnya apa? Kalau kalian kuliah, kalian misalnya menggunakan sistem portal kan. Portal itu dulu dibangun dengan sekian puluh miliar misalnya. Portal dipakai untuk sekian tahun, lalu kalau dihitung-hitung setiap anak itu membutuhkan atau mengorbankan biaya portal itu misalnya 3 juta. Kemudian biaya gedung 2 juta. Asumsi ada gedungnya karena untuk administrasi dan sebagainya kan harus dibebankan. Misalnya 5 juta nih. Jadi unit cost layanannya ini ada berapa jadinya? 12 juta. Jadi secara RBA untuk menyelenggarakan bisnis dia butuh harga 12 juta unit cost-nya. Kalau ditanya, Pak harganya berapa produknya mahasiswa? Minimal 12 juta. Kalau kita pengen untung misalnya 20%, berarti berapa harganya? Orang umum itu harus membayar 12 ditambah 1,2 berarti 13,2 gitu kan. Makanya harga SPP-nya 13,2. Ini secara bisnis. Nah, RKAKL itu pendekatannya cash atau pendekatannya akrual? RKAKL. RKAKL ini kan nanti dikumpulin dia jadi APBN. APBN itu cash basis atau accrual basis? Dia cash basis. Maka informasi di dalam RBA yang sifatnya cash aja yang nanti diambil di dalam RKAKL yang angka 7 juta ini. Masuk ke sini. Kemudian di dalam RBA, rencana bisnis, anggaran atau bisnis plan, nanti juga ada informasi mengenai investasi. Investasi, rencana investasi kita apa sih gitu. Investasi ini kan cash. Dia akan kita ambil juga, nanti jadi belanja modal, masuk di RKAKL. Misalnya belanja modalnya 20 juta. Untuk pelayanan dia 7 juta secara cash. Sehingga RKAKL-nya itu 27 juta. Tapi di RBA-nya tadi berapa? 12 ditambah investasi 20. RBA-nya berapa? Tadi kan 12 di sini. Dia ngeluarin biayanya 12 tambah 20. 32 ya. 32. Ini bedanya RBA sama RKAKL. Bisa diikuti nggak? Intinya perbedaan basis. RKAKL itu cash basis, RBA itu accrual basis karena menggunakan pendekatan corporate. Kalau RKAKL pendekatan APBN atau pendekatan pemerintah. Gitu ya si Gali. Kemudian si Jones. Tadi Jones nanyanya apa? Jones itu nanyanya yang pemeriksaan yang paling detail, Pak. Oh, pemeriksaan paling detail. Paling detail itu adanya di level kementerian. Siapa? Yaitu pada saat diteliti sama direview. Itu paling detail. Kenapa di situ paling detail, Pak? Karena yang meneliti dan mereview adalah anggota kementerian kita sendiri. Kan Sekretariat Jenderal itu kan anggota kementerian kita sendiri. Inspektorat Jenderal itu anggota kementerian kita sendiri. Mereka paling tahu kondisi kita, sehingga mereka akan bisa melakukan review dan telaah secara detail. Gitu. Nah, sama seperti kalau di rumah tangga gitu, ya. Yang bisa menilai kalian justru mungkin yang bisa kasih banyak
komentar, review itu ya saudara-saudara kalian yang serumah. Orang lain kan hanya ngelihatnya sekilas saja. Nah, makanya yang paling krusial menurut saya justru di level kementerian. Karena mereka paling punya informasi banyak dan dia mengerti betul apa rumah tangga kita, manajemen kita, masalah kita. Sehingga di level telaah DCA itu boleh dikatakan hanya menangani sisa-sisa yang tidak terjaring di dalam penelitian dan review. Makanya tidak terlalu banyak. Biasanya di situ tugas berat kita adalah menjelaskan kalau kita ada perubahan komponen, perubahan output, volumenya turun gitu. Kemudian kita mengurangi prioritas gitu. Itu yang harus banyak kita jelasin. Dan tentunya ingat yang kita bawa ke DCA itu sudah diteliti dan sudah direview. Artinya Sekretariat Jenderal sama APIP itu udah tahu. Misalnya, kenapa Anda menurunkan prioritas nasional? Itu APIP sama sekjennya udah tahu. Sehingga ketika telaah sama DCA, mereka akan membantu kita, memberikan penjelasan juga di situ. Argumen-argumennya. Misalnya, ya Pak, soalnya kemarin setelah kita review, sumber daya kita tidak cukup untuk menyelenggarakan prioritas nasional di 100 lokasi di Indonesia. Untuk tahun ini kami akan mengambil 80. Itu Sekretariat Jenderal tahu, karena Sekretariat Jenderal paling tahu sumber daya kita. Kantor kita ada berapa, pegawai kita ada berapa, kapasitas kita berapa. Sekjennya udah tahu. Makanya ketika hadir di forum telaahnya DCA, kita Sekjen, APIP itu adalah satu kesatuan kementerian yang kita memperjuangkan atau membawa misi dari kementerian kita. Saya kira itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini udah lewat 3 menit. Reza, mau ada pertanyaan, Reza? Enggak, Pak. Nggak ada, oke. Yang lain? Rebecca, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya udahi. Teman-teman, semoga hari ini bisa banyak yang bisa kita petik ya. Karena alhamdulillah selesai materinya. Kemudian, pandemi COVID ini makin kesini, situasinya kurang menguntungkan kita. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan banyak keluar kemana-mana. Sekarang yang sakit itu sudah di lingkungan kita. Kemudian kalau ada teman yang sakit, saling menyemangati, saling ngecek gitu ya. Mudah-mudahan segera berakhir. Ini yang sakit nggak cuma kadang keluarga kita gitu bisa jadi, kadang tetangga, keluarga besar gitu, ya saling mensupport lah. Saya pernah mengalami sendiri ya, bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya kan pernah sakit COVID. Kan bapak saya meninggalnya juga karena COVID kan. Jadi saya tahu betul apa yang kita rasakan, kita perjuangkan, baik ketika di rumah sakit dan sebagainya. Saya itu kalau sampai sekarang kalau mengingat pada saat bapak saya sakit itu kadang saya sedih. Sedihnya apa? Bapak saya itu orang yang sehat. Beliau itu menjaga kesehatan, olahraga terus, makanannya terjaga. Selama saya jadi anak beliau, saya belum pernah ngelihat misalnya beliau itu makan mie, makan apa. Makanannya sangat terjaga. Orangnya sangat, pokoknya makanan sehat lah. Tapi sedihnya itu ketika di penghujung beliau meninggal, itu saya tidak sempat melihat wajahnya, tidak sempat melihat apa. Karena saya ngelihat itu ya udah jadi di kuburan gitu. Walaupun saya selama beliau sakit di proses-proses perawatan, mencari obat di apotik, mencari macam-macam itu saya di luar membantu gitu ya. Tapi setelah meninggal kan saya nggak bisa ngelihat, itu sedih banget ya, sedih banget. Kenapa harus berakhir seperti itu? Tapi kan kita melihat kepentingan yang jauh lebih besar bahwa masyarakat, lingkungan, keluarga harus kita jaga kesehatannya. Jadi mudah-mudahan segera berakhir. Kalian yang punya keinginan, Pak saya pengen pergi ke sini, main ke sini, diredam dulu lah ya, diredam dulu. Kita pengennya segera berakhir, kita kembali normal gitu. Gitu dulu ya. Makasih semuanya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.